Murung Raya menyimpan pesona wisata alam yang menakjubkan, kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga, serta julukan sebagai negeri seribu air terjun, menjadikan jantung Pulau Borneo ini sebagai salah satu daerah yang menyimpan sejuta pesona. Kabupaten Murung Raya merupakan wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Tengah, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota Kabupaten Puruk Cahu ditempuh sekitar 7 jam dari Palangkaraya, melalui Kabupaten Gunung Mas atau jalur tengah Jalan Trans Kalimantan. Murung Raya memiliki topografi berupa dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan. Wilayahnya sebagian besar merupakan pegunungan, terutama bagian utara, yang merupakan lajur pegunungan Muler, sehingga memiliki banyak puncak gunung seperti Gunung Sapatawung serta Gunung Batikap. Kabupaten ini juga merupakan wilayah hulu daerah aliran Sungai Barito, yaitu Sungai Julai dan Sungai Murung. Sebagai tempat terdapatnya sumber air hulu Sungai Barito, tak heran, kabupaten yang berjuluk Tira Tangkabalang ini memiliki banyak air terjun seperti air terjun Liang Pandan. Air terjun Liang Pandan lokasinya yang berada di tengah kota Puruk Cahu, sehingga ramai dikunjungi baik masyarakat lokal hingga tamu dari luar. Air terjun Liang Pandan membentang Sungai Sanggarahan yang terletak di pusat kota Puruk Cahu. Kondisi air yang jernih membuat masyarakat Murung Raya maupun dari luar daerah terpikat.
Air terjun Liang Pandan memiliki ketinggian 3 meter dan merupakan anak sungai Beriwit, membuatnya sangat indah dan mempesona untuk tempat rekreasi keluarga. Wisata unggulan yang ada di Kabupaten Murung Raya ini ada beberapa di kecamatan-kecamatan. Ya, salah satunya juga yang di dalam kota Puruk Chau-nya ada. Misalnya salah satu objek wisata yang sangat sederhana sekali, yang mudah dikunjungi, tidak terlalu banyak menggunakan anggaran atau biaya, yaitu di Liang Pandan. Liang Pandan itu adalah goa, itu ada kelelawarnya. Nah, itu dia banyak penjurunya, masuknya ke dalam sana banyak. Nah, itu sudah dilakukan sebagai tempat objek wisata dari zaman dulu. Dan di depannya juga ada air terjunnya, bukan air terjun, agak diam-diam seperti itu, ya pinggir sungai, panoramanya sangat bagus untuk tempat santai-santai. Itu yang dilakukan oleh masyarakat kita yang ada. Ini biayanya tidak terlalu mahal, dan di dalam kota juga ada pasir putih, tempat objek-objek wisata yang sangat sederhana, tetapi itu bisa juga untuk menyejukkan atau tempat kita membawa keluarga kita. Salah satu keindahan alam yang masih jarang diketahui oleh para wisatawan, objek wisata di Murung Raya, yaitu air terjun Bumbun. Air terjun Bumbun yang tinggi puluhan meter dengan bertingkat-tingkat dan debit air yang besar tersebut selama ini menjadi salah satu wisata air terjun terindah di Kabupaten Murung Raya. Air terjun Bumbun terletak di Desa Tumbang Olong II, Kecamatan Uut Murung, memiliki keindahan tersendiri. Selain ketinggiannya mencapai puluhan meter, juga punya debit air yang besar, didukung dengan panorama alam di sekitar yang masih asri. Air terjun Bumbun dengan panorama alam yang masih terjaga, belum begitu dikenal luas, karena lokasinya yang begitu jauh dan ditempuh dengan kendaraan double gardan. Dengan panorama alam sekitar yang sedap dipandang mata. Tentu, air terjun Bumbun bisa menjadi surganya para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang datang berkunjung ke Kabupaten Murung Raya. Dinas Pariwisata juga sudah memberikan data-data bahwa tempat-tempat wisata atau objek-objek wisata yang kita kembangkan, yang harus kita pertahankan dan yang harus kita rawat, itu ada sudah daftarnya ya. Tapi banyak para turis kita yang masih belum tahu, Pak, ini objek wisata ini di mana. Nah, kami sekarang sedang menata objek wisata ini supaya mereka itu mempunyai titik koordinat. Nah, semua tempat objek-objek wisata harus ada koordinat, jadi orang gampang melihatnya di sana. Atau nanti kami bisa mempromosikan melalui media sosial,
bagaimana supaya masyarakat luar bisa tahu objek wisata yang ada di Murung Raya ini apa aja ada yang ada, seperti itu. Dari para turis-turis yang dari luar bisa datang ke sini untuk bisa menambah PAD di sini. Mereka bisa datang di sini menginap di tempat penginapan, bisa makan di warung-warung. Nah, jadi ini semua bisa membangkitkan perekonomian kita yang ada di sini. Keindahan alam Murung Raya seolah tak pernah ada habisnya untuk dijelajahi. Kabupaten Murung Raya memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah wisata Arum Jeram di Desa Cangkang. Sungai Cangkang memiliki banyak riam dengan arus sungai cukup deras melewati bebatuan, sehingga sangat cocok dijadikan salah satu destinasi wisata, khususnya bagi mereka yang menyukai olahraga adventure. Saat ini wisata Arum Jeram masih dikelola badan usaha milik desa, sehingga perlu penambahan fasilitas pendukung dengan melengkapi sarana dan prasarana agar pengunjung merasa nyaman. Penambahan fasilitas seperti toilet bersih, area parkir, dan pusat informasi penting untuk membuat wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan pendapatan warga desa. Kalau akses infrastruktur jalan hampir semua sudah ada. Tinggal pengelolaan di dalam lingkungan lokasi objek wisata itu, baik tempat air terjunnya, ataupun tempat riamnya, ataupun liang pandan, tinggal pengelolaannya. Ya, kami memang mempunyai kami tidak mempunyai anggaran yang cukup, ya, apalagi sekarang kita tahu kebijakan dari pemerintah banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita pending dulu, ya. Memang dari Dinas Pariwisata juga sudah memberikan data-data bahwa tempat-tempat wisata atau objek-objek wisata yang kita kembangkan, yang harus kita pertahankan dan yang harus kita rawat, itu ada sudah daftarnya, ya. Murung Raya tidak hanya menawarkan keindahan alam, namun juga budaya adat istiadat dan rumah tradisional suku Dayak atau Huma Betang. Terbentang sepanjang 57 meter. Rumah Betang Tumbang Apat berdiri kokoh di Desa Tumbang Apat, Kecamatan Babuat. Betang Tumbang Apat merupakan salah satu rumah khas suku Dayak yang tertua di Kabupaten Murung Raya. Di tempat tinggal suku Dayak Siang ini, 5 kepala keluarga tinggal satu atap dalam kebersamaan secara turun-temurun. Betang Tumbang Apat hidup dalam kebersamaan atau hapakat. Huma Betang dibangun untuk bersama, tidak bisa dibangun satu pilar. Pilar-pilar ini menggambarkan saudara, anak cucu yang saling jaga persaudaraan. Rumah Betang tidak hanya menjadi tempat tinggal dan tempat berteduh dari berbagai cuaca, melainkan juga perwujudan tradisi dan kehidupan suku Dayak. Dinding kayu ulin yang kokoh dan suasana tradisional yang autentik
terhubung erat dengan alam dan budaya sekitarnya. Huma Betang di sini pun masih menjaga tradisi menyambut tamu atau masyarakat setempat menyebutnya potong pantan. Potong pantan merupakan ritual penyambutan tamu kehormatan suku Dayak yang melibatkan pemotongan sebatang kayu atau bambu melintang menggunakan mandau yang bermakna menolak bala dan menghormati tamu. Tetek pantan atau memotong kayu bulat yang dipasang melintang di gapura sebelum memasuki betang diyakini dapat mengusir setan atau roh jahat yang menempel pada seseorang. Uniknya, acara potong pantan ini diiringi musik tradisional tangkurung yang dimainkan dari beberapa orang pria. Tangkurung merupakan alat musik yang terbuat dari bahan kayu ulin dan bambu yang disambung memanjang. Tangkurung tergolong dalam jenis alat musik perkusi yang berbentuk tongkat. Karena bentuknya itulah, sekilas tidak ada yang mengira jika benda ini bisa menghasilkan nada-nada perkusi yang unik. Iya, di Kabupaten Muraya ada beberapa rumah betang peninggalan ya nenek moyang kita. Ada beberapa kecamatan yang rumah betang itu yang masih sampai sekarang masih kokoh dan kuat. Nah, ada beberapa juga yang sudah kita renov, tetapi ya karena kalau kita tidak renov keadaannya mungkin tambah hancur. Ya ada berubah sedikit lah ininya bentuknya. Nah, untuk rumah-rumah betang kita sudah ada juga, kita beri contoh di kota kita ini ada di depan. Kalau kita mau masuk ke pintu kota ini ada rumah betang, ada 2 di sana yang sekarang kita pinjam pakai untuk batalion untuk sementara pembangunan mereka selesai, nanti juga mereka pindah. Nah, itu adalah salah satu rumah betang kita juga. Dan juga adat budaya kita mempunyai banyak tarian-tarian di tempat kita di sini. Ya, tarian-tarian ini juga selalu kita hadirkan di dalam event-event. Nah, sering Kabupaten Muraya mendapat suatu penghargaan yang luar biasa. Kalau misalnya ada acara SM Mulang di Palangkaraya, kita sering juga mendapat predikat yang bagus seperti itu.
Setelah menyaksikan ritual adat dalam keberagaman Huma Betang yang masih terjaga, wisatawan juga bisa merasakan segarnya air terjun Tomoko. Untuk menuju ke sana, bisa menggunakan kelotok bermesin ke arah hulu aliran Sungai Babuat dengan jarak tempuh kurang lebih 5 menit. Perjalanan menyusuri Sungai Babuat terasa sangat cepat karena pemandangan hutan di sekeliling yang masih alami. Air yang jernih terlihat berbatuan di dasar sungai merupakan pengalaman yang menyenangkan. Air terjun Tomoko masuk wilayah Desa Apat, Kecamatan Babuat, berjarak kurang lebih 2 km dari Betang Tumbang Apat. Keindahan air terjun ini memiliki kekhasan tersendiri. Selain ketinggiannya mencapai 3 meter, juga punya debit air yang besar, serta panorama alam sekitar yang masih asri. Di sini pengunjung juga melihat masyarakat mencari ikan dengan cara memanah, menyelam ke dalam air sungai. Teknik menangkap ikan dengan cara memanah ini memerlukan keahlian dan pengalaman dalam membidik ikan yang bersembunyi di celah bebatuan. Program khusus kami, ya kami tetap bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan tokoh-tokoh masyarakat melalui DAD juga, ya bagaimana tempat wisata ini bisa kita laksanakan, kita bisa adakan dengan bagus supaya minat masyarakat, minat pengunjung, minat turis bisa lebih kuat lagi ke Murung Raya. Memang kita menyadari Murung Raya sangat paling ujung. Dengan keindahan alam yang menakjubkan, beragam aktivitas petualangan, dan budaya yang kaya, tempat Murung Raya merupakan surganya bagi pecinta alam dan petualang.